setelah melihat kasusnya Nikita Mirzani sama Dr. Reza Gladys yang sampai detik ini, sampai sekarang ini nggak selesai-selesai. Luar biasa ya ini kasus ya. Mau gimana lagi, emang Nikita Mirzani nggak bersalah ya. Kasus hukum yang menyeret nama selebritas Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare Reza Gladys kembali memasuki babak baru. Laporan yang dilayangkan pihak Nikita Mirzani kini resmi naik status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kepastian ini disampaikan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Februari 2026. Usman menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Laporan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana ilegal akses atau penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh Reza Gladys bersama suaminya At-Taubah. Desember atau Januari kemarin, kita menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Nah, apa? Karena kita melaporkan, kita pada saat itu menurut kuasa kepada kami itu melaporkan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal akses yang dilakukan oleh RG dan suaminya itu. Nah, dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, di situ tertulis bahwa perkara ini diduga kuat ada tindak pidananya. Sekarang apa? Sekarang tinggal mencari, menemukan tersangkanya, menentukan bukti-bukti apakah yang dilaporkan ini nanti kemudian akan berujung pada penetapan tersangka. Nanti kita lihat prosesnya. Kami lagi koordinasi sama pihak penyidik juga. Nikita Mirzani yang saat ini masih menjalani masa tahanan menyambut baik progres laporan tersebut. Melalui tim hukumnya, ia meminta agar kasus ini dikawal hingga tuntas. Menurut Usman, Nikita merasa bahwa prosedur hukum yang menjerat dirinya saat ini diawali dengan cara-cara yang tidak benar, termasuk dugaan akses ilegal terhadap data pribadinya. Bukti-bukti yang sebelumnya digunakan pihak lawan di persidangan kini justru dijadikan dasar oleh pihak Nikita Mirzani untuk melapor balik. Kejar terus ini, jangan sampai lolos. Nah, bukan persoalan kejar terus atau lolos, tapi ini soal keadilan, ya. Orang Nikita dan Mail hari ini dihadapkan pada hukum, sampai pada hari ini kita masih menghormati putusan dari pengadilan tinggi itu karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, ya. Salah satunya tadi itu adalah terkait dengan adanya perekaman atau ilegal akses. Nah, ini kan menjadi pertimbangan bahwa ini kita bersalah itu berdasarkan ini. Nah, bukti-bukti itu yang mereka pakai, kita pakai buat melapor, gitu. Nah, itulah yang kita disampaikan pada penyidik kemarin, kita terima surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu, ya. Senang sini kita dengarnya. Artinya proses ini tetap berlangsung gitu. Dia tetap mengupayakan keadilan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Nah, ayo coba, jika Nikita Mirzani bebas, siapa orang yang pertama kali ya yang ingin Nikita Mirzani temui, bahkan mempertanyakan untuk segala hal? Ya, coba tebak siapa? Coba. Nah, itu dia sayang, orang-orang yang pernah satu kubu dengan Nikita Mirzani dalam mereview skincare. Ya, karena kita ketahui ya, Nikita Mirzani masuk karena huru hara skincare. Ya, setidaknya kalau nggak mau support dari segi materi, setidaknya support lah. Ya, jenguk Niki, sapa Niki, ya kan? Sebulan 3 kali.
cocok 1 minggu sekali, 3 bulan, sebulan 2 kali juga boleh. Sekarang malah memanfaatkan fans Niki untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan popularitas, ya itu sedih sekali. Makanya saat ini Miss Gossip ingin terus memberikan menyampaikan viti-viti Miss Gossip ini rip for Nikita Mirzani. Nikita Mirzani udah pasang badan buat kalian semua, udah tutup mulut ya, untuk tidak melibatkan kalian dalam persidangan ini, agar kalian juga tidak dilakukan penahanan. Maka oleh sebab itu, jika tidak ingin support materi, setidaknya support Niki dengan jenguk Niki, tanya Teh Niki apa kabarnya gitu ya. Oke, untuk fans Niki, tolong sayang, tolong dikondisikan ya. Wadidaw. Setelah melihat kasusnya Nikita Mirzani sama Dr. Reza Gladys yang sampai detik ini, sampai sekarang ini nggak selesai-selesai. Luar biasa ya ini kasus ya. Mau gimana lagi, emang Nikita Mirzani nggak bersalah ya. Masyarakat juga tahu gitu ya, sebagian masyarakat itu paham Nikita Mirzani nggak melakukan pemerasan. Makanya kasus ini nggak habis-habis. Aku malah kagum sama owner Daviena, yang dimana dia itu penuh dengan kesabaran, ketenangan, ya, ketenangan legowo gitu. Dia itu sadar kalau dia bikin perlawanan ya, atau bertingkah, awal-awal kan bertingkah gitu kan, bertingkah parodi induktif. Nah di situ masyarakat benci, tapi nggak lama. Ya nggak lama, karena dia udah tahu, oh jangan kayak gini, ya jangan kayak gini, tenang aja. Nanti juga masyarakat itu kalau kita udah berbenah, kita kelihatan tenang, tidak ada kasus-kasus yang lain, masyarakat bakalan respect balik. Jadi jangan heran kalau produk Daviena itu nggak berpengaruh gitu, walaupun udah kemarin di warning oleh BPOM, nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Karena owner Daviena itu tahu masyarakat itu jangan dikomporin, ya, tenang gitu. Kalau masyarakat itu makin diperlihatkan bertingkah, udah tahu salah malah bertingkah, ya makin benci. Siapa ya kalau masyarakat banyak udah benci, siapa yang mau beli produk itu? Iya kan? Begitu sayang, ya. Terkait dengan bagaimana perkembangan selanjutnya. Nah, saya belum bisa memberikan penjelasan yang detail ya kepada teman-teman media terkait dengan ini, karena tadi saya ketemu sama mau ketemu sama perwiranya, tapi memang lagi kondisi ada giat beliau. Nah, tidak bisa juga memberikan informasi apa yang mesti saya sampaikan di sini gitu. Tapi intinya adalah bahwa kasus ini ya saat ini lagi berjalan ya. Nah, jalannya ini maksudnya dengan kata lain ada proses yang bagus, yaitu dalam proses hukum ini naik penyidikan, sudah ada SP2HP juga dari penyidik pada saat itu di akhir bulan Desember 2025 kemarin. Oleh karenanya kita tindak lanjut gitu kan. Nah, bersyukurnya di dalam laporan ini telah ada dugaan ya tindak pidana di dalamnya. Jadi apa yang dilaporkan oleh Nikita ya waktu itu sekarang saat ini diduga ada perbuatan pidana di dalamnya. Tinggal bagaimana kemudian penyidik bekerja untuk mencari siapa, menemukan tersangkanya gitu. Nah, jadi tinggal satu tahap lagi sih sebenarnya ini. Saya berharap ya dari teman-teman kepolisian juga ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik terkait dengan laporan Nikita ini, gitu sih. Oke, Bang Ustadz, artinya
ini kan cukup menarik ya, Barbuk yang di persidangan pada akhirnya dilaporkan Ya. Polda Metro Jaya. Ini menjadi angin segar dari pihak Nikita sendiri untuk menjerat pihak sebelah. Ya kan, jadi gini, kita tahu bersama ya dalam proses persidangan dulu kan, beberapa kali kami waktu itu tim penasihat hukum ya mengajukan keberatan terhadap video ya, rekaman-rekaman yang dijadikan alat bukti gitu. Karena apa? Karena itu diperoleh secara tidak sah atau ilegal gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana bisa dikonkretkan secara hukum dipakai menjadi bukti dalam persidangan, ya kan? Nah, buktinya mereka kita pakai buat ngelapor gitu. Bukti yang mereka pakai rekaman segala macam itu yang katanya di situ Nikita Mail ya melakukan ancaman, memeras dan lain sebagainya. Ternyata itu semua secara hukum ilegal gitu. Jadi dia memasukkan bukti diduga ya itu adalah bukti-bukti yang ilegal. Maka kita laporkan ke pihak polisian begitu. Tapi kalau boleh diingatkan lagi, untuk RG dan juga suaminya sudah dipanggil oleh kepolisian. Oh, kalau itu saya nggak tahu ya untuk dia dipanggil atau tidak. Tapi yang jelas ini kami mau koordinasi terkait dengan ini, pengen tahu ini tindak lanjutnya apa. Apakah harus misalnya gini, oh ini kita harus diperiksa lagi, ya kan? Nah, kalau itu diperiksa ini kita harus diperiksa lagi, misalnya ya kami minta dari rutan untuk didatangkan kita ke sini, atau teknisnya bagaimana nanti terserah dari pihak penyidik gitu. Jadi sudah dilaporkannya per tanggal berapa sih Bang diupdate lagi? Laporan udah sekitar tahun 2025 pertengahan kalau saya nggak salah ingat ya, bulan Juni apa Juli. Hah? Saat sidang berjalan. Ya, saat sidang berjalan gitu kan dilaporkan waktu itu oleh Bang Fahmi ya. Bang Fahmi pada saat itu masih sehat gitu. Nah, Bang Fahmi yang laporin waktu itu. Terlapornya Bang kalau boleh diingatkan lagi. Ya, terlapornya RG dan suaminya berdua, karena mereka yang merekam, mereka yang menyebarkan secara ilegal gitu, tidak ada sepengetahuan dari Mail gitu kan, tidak persetujuan dari Mail juga. Mereka yang sebar, mereka yang rekam, mereka yang kirim, mereka pula yang lapor gitu kan. Jadi sudah diatur sama mereka sedemikian rupa ya supaya permasalahan ini bisa menjerat Nikita gitu. Tapi alhamdulillah ya, Allah Maha baik, ternyata kita pelajari segala macam dokumen itu ternyata ya diduga palsu, makanya kita laporkan waktu itu gitu. Pasal yang disangkakan ini kaitannya dengan pasal 47, junto pasal 31, junto pasal 48, junto pasal 32, Undang-Undang ITE gitu. Jadi ada 4 pasal. Isinya apa Bang? Pasal itu apa Bang? Itu isinya terkait dengan tindak pidana barang siapa dengan sengaja melakukan tindak pidana intersepsi dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan, merusak, menyembunyikan sesuatu dan seterusnya yang diambil secara ilegal. Nah, yang diambil secara ilegal dikenakan pidana, ya pidananya minimal 5 tahun lah ini. Itu bisa ditahan kok kalau ini. Kalau tersangka bisa ditahan kok ini. Bang, laporan dari pertengahan 2005 sampai 2006 awal ini belum ada kabar atau apa Bang? Ya, ini kabar terakhir kita sudah penyidikan ini, insya Allah 1 tahap lagi, mudah-mudahan digelar bisa ya. Kan dalam proses hukum kan penyidikan itu artinya sudah ada tindak pidananya gitu. Tinggal bagaimana kemudian 1 tahap lagi mencari dan menemukan tersangkanya gitu. Nah, karena ini proses penyidikan, maka untuk tahap berikutnya adalah mencari dan menemukan tersangkanya gitu. Bang, respon Niki ini sudah naik sidik seperti Apa? Responnya ini udah naik sidik dari Ya, seneng Niki, dia bilang alhamdulillah akhirnya perkara gue bisa jalan gitu kan. Ternyata udah dari pertengahan bulan tahun 2025 gitu ya jalan semua gitu kan. Nah, memang kemarin karena fokus di pengadilan sehingga kita semua, kami tim penasihat hukum
kurang update ke sini gitu kan, sehingga karena kemarin terfokus di pengadilan negeri gitu, apalagi ada banding, kasasi dan lain sebagainya gitu sih. Mudah-mudahan kita harapannya sih sebenarnya Polda Metro Jaya bisa bersikap profesional ya, segera melanjutkan proses penyidikan ini ke tahap berikutnya gitu sih.